Kumpulan fakta unik seputar tubuh manusia. Kapasitas lambung kita ternyata lumayan gede loh. Bagian tubuh ini bisa menampung hingga setengah galon air atau kurang lebih sebotol minuman soda ukuran besar. Untuk makanan padat, kapasitasnya memang sulit diprediksi. Dan kemungkinan besar, kita nggak akan kuat melahap satu kalkun sekaligus. Tapi kalau ayam ukuran sedang, mungkin masih muat sih. Coba tebak, posisi lambung kita ada di mana ya? Kalau menurutmu ada di bagian bawah sini, kamu salah. Yang benar tuh, ada di sela-sela tulang rusuk sebelah sini. Menurut para ilmuwan, usus buntu kita lama-lama bisa menghilang. Dan kita nggak tahu pasti fungsi aslinya. Tapi sebagian ilmuwan mengklaim, usus buntu telah membantu manusia purba mencerna kulit pohon. Dan manusia modern seperti kita nggak makan kulit pohon. Jadi, usus buntu sudah nggak diperlukan lagi. Kemungkinannya sih, organ ini bisa menghilang tanpa menimbulkan efek berarti. Selain usus buntu, gigi bungsu juga nggak berfungsi lagi. Gigi ini pernah dipakai oleh nenek moyang kita sebagai geraham cadangan setelah gigi mereka tanggal. Tapi di zaman now, kita harus pergi ke dokter untuk mencabutnya. Sebagian besar tubuh kita tertutup oleh rambut dan bentuknya bisa sangat halus. Pusar kita juga ditumbuhi rambut loh, dan rambut ini berfungsi sebagai penahan kotoran. Hati kita berfungsi sebagai bodyguard. Organ ini mampu melindungi tubuh dari racun dan zat asing yang membahayakan. Bodyguard tangguh kita ini juga bisa beregenerasi. Tubuh kita cuma punya sekitar 43% sel asli dan lebih dari 50% sisanya berupa mikroorganisme yang kebanyakan hidup di lambung. Meski sel tubuh kita lebih sedikit dari mikroba, jumlah rata-ratanya sekitar 100 triliun sel. Wah, banyak banget ya. Berarti jumlah gen di dalam tubuh kita nggak sampai setengahnya. Dan total gen mikrobanya sekitar 2-20 juta. Saat kita tidur, sebagian anggota tubuh kita tetap terjaga. Bahkan kadang, otak kita harus bekerja ekstra keras saat kita terlelap. Organ ini perlu memproses banyak informasi. Dan hasil laporannya menyita banyak waktu. Hidung ikut beristirahat saat kita tidur. Dan indera penciuman kita ini nggak akan aktif di malam hari. Coba deh ingat-ingat lagi. Saat kamu tidur, kamu nggak pernah nyium bau aneh di kamarmu kan? Fungsi hidung masih sering dianggap remeh. Padahal tanpa hidung, kita nggak akan bisa menikmati makanan. Kita bisa mengecap sekitar 80% rasa makanan berkat hidung dan fungsi penciumannya. Karena itulah, makanan akan terasa hambar saat kita melahapnya sambil mencet hidung. Dan tanpa hidung, kita cuma bisa mendeteksi makanan lewat tekstur. Jadi kemungkinan, rasa bawang akan mirip kayak rasa apel. Para saintis pernah memprediksi kalau kita bisa ngebedain sekitar 10.000 bau. Tapi ternyata mereka salah. Penelitian terbaru menunjukkan, kita bisa ngebedain sampai lebih dari 1 triliun bau. Selain itu, bau bisa membangkitkan kenangan di masa lalu. Hidung nggak cuma membantu kita dalam bernafas dan mendeteksi bau, tapi juga berfungsi sebagai penyaring udara menuju tenggorokan dan paru-paru. Kalau kita menghirup udara kering, hidung akan melembabkan, mendinginkan, dan menghangatkannya sesuai kebutuhan. Bagian tubuh ini juga bisa membersihkan udara dari kotoran. Otak kita lama-lama akan menyusut. Di umur 75 tahun, ukurannya akan jauh lebih kecil daripada 30 tahun. Dan prosesnya mulai berlangsung sejak kita berumur 40 tahun. Semua orang pasti mengalaminya kok. Dan hal ini nggak mempengaruhi kekuatan mental kita. Otak kita cuma bisa menyimpan 7 bit informasi di memori jangka pendek. Dan kapasitasnya nggak setara dengan telepon atau ponsel jadul. Makanya kita sulit menghafal nomor telepon. Memori jangka pendek kita mirip banget kayak papan tulis. Kita bisa mendapat sejumlah informasi, tapi lama-lama kapasitasnya akan penuh. Nah, untuk ngecek kapasitas memori kerjamu, coba deh lakukan tes ini. Minta temanmu buat ngebacain daftar 10 kata. Kemudian, sebutin kata yang kamu ingat. Kebanyakan orang cuma akan mengingat sekitar 7 kata aja.
Kita sangat bergantung pada memori kerja untuk menjalankan mayoritas aktivitas sehari-hari kita, mulai dari ngobrol biasa, internetan, dan ngelus-ngelus anabul. Memori terkuat dan emosional kita biasanya cuma manipulasi. Memori sentral bisa meyakinkan kita untuk mengingat suatu kejadian, padahal mayoritas detailnya cuma ada di kepala. Selain otak, tubuh kita juga lama-lama menyusut loh. Tulang kita jadi makin rapuh, dan tulang belakang akan terus tergencet. Hal serupa juga terjadi saat kita tidur, karena tulang kita lebih rileks. Makanya, tubuh kita menjadi lebih tinggi di pagi hari daripada di sore hari. Di kalangan mamalia, cuma manusia yang bisa berjalan dengan dua kaki. Tapi gimana dengan kanguru dan gorila ya? Bukannya mereka juga berjalan dengan dua kaki? Sebetulnya kanguru menggunakan ekornya sebagai kaki ketiganya, dan gorila menggunakan lengan panjangnya untuk menjaga keseimbangan. Tulang kita juga berperan dalam proses metabolisme, karena sebagian besarnya terdiri dari kalsium. Kalau darah kita kekurangan unsur ini, tulang akan menyalurkannya ke aliran darah supaya seimbang. Reaksi yang sama juga berlangsung secara terbalik. Saat darah mengandung banyak kalsium, unsur ini akan diangkut menuju tulang sebagai cadangan. Tulang lengan atas kita bernama humerus, dan fungsinya menggerakkan tubuh bagian atas. Kumpulan tulang yang nggak pernah tumbuh berada di dalam telinga, dan kita bisa mendengar karena tulang kecil ini telah beradaptasi hingga mampu mengirimkan getaran suara. Dokter menyebutnya sebagai tulang ossicles. Yang terkecil bernama tulang sanggurdi, dan ukurannya maksimal sekitar sebutir beras. Tinggi badan, bentuk tubuh, dan warna kulit kita sangat dipengaruhi oleh tempat tinggal nenek moyang kita. Tapi kita bisa beradaptasi dengan kondisi baru bahkan selama masa hidup kita. Saat pindah dari dataran rendah ke area pegunungan, tubuh kita akan menghasilkan lebih banyak sel darah merah untuk mengimbangi minimnya kadar oksigen. Dan saat pindah dari tempat beriklim dingin ke tempat panas, kulit kita akan semakin gelap sebagai bentuk adaptasi. Masa hidup kita sudah terprogram di dalam sel tubuh. Sel terus beregenerasi dan membelah, tapi di dalamnya terdapat pengatur waktu internal yang akhirnya bisa berhenti. Sebagian sel juga lebih cepat menghentikan produksinya. Rata-rata, sel berhenti membelah saat umur kita mencapai 100 tahun. Jadi, kalau kita tahu cara memanipulasi sel agar timernya berhenti, manusia bisa hidup abadi. Jangan buang semua lemak tubuhmu ya, karena lapisan ini juga berfungsi sebagai zat isolasi, cadangan energi, dan peredam kejut. Tubuh kita paling banyak mengirimkan lemak menuju area pinggang karena di situ terdapat organ dalam. Dan kalau kamu kenapa-napa, lapisan lemak ini bisa melindungi alat vitalmu dari kerusakan fatal. Lanjut ke bagian kepala. Tengkorak kita sebetulnya nggak berupa satu lempengan tulang, tapi di situ ada 28 tulang. Dan banyak diantaranya saling menyatu untuk melindungi otak. Rahang bawah merupakan satu-satunya tulang tengkorak yang nggak nempel ke tulang di sekitarnya. Tulang ini melekat pada otot dan jaringan ikat, makanya gerakannya bisa sangat fleksibel ke segala arah. Otot terkuat di dalam tubuh manusia nggak berada di bagian lengan atau kaki, tapi ada di kepala. Otot masseter berperan penting untuk mengatur gerakan mengunyah. Jadi, strukturnya harus paling kuat agar kita bisa makan secara normal. Otot yang bisa menggerakkan telinga disebut dengan otot temporalis dan letaknya di atas pelipis. Otot ini juga membantu kita dalam proses mengunyah makanan. Ada juga otot yang super ngebut, dan tugasnya mengontrol penutupan kelopak mata. Nggak heran sih ya, otot ini paling cepat di tubuh kita. Mata kita rentan dan perlu perlindungan, sehingga refleks pelindungnya harus secepat kilat. Otot ini bisa menutup kelopak mata dalam waktu kurang dari 1/10 detik. Pemilik jempol tangan bersendi ganda bisa menekuk jempol mereka ke belakang. Gerakan aneh ini cuma bisa dilakukan oleh segelintir orang, tapi meskipun orang lain bisa ngilu ngelihatnya, pemilik sendi ganda ini nggak ngerasa sakit saat melakukan gerakan tersebut. Kita cuma mengenali warna ungu biru, hijau kuning, dan kuning merah. Warna lainnya cuma berupa kombinasi dari ketiga warna ini. Kita nggak bisa menghitung jumlah kombinasi warna yang bisa dilihat oleh mata manusia, karena setiap orang bisa berbeda-beda, tapi rata-ratanya sekitar 1 juta kombinasi.